Slamet terkenal skeptis di antara teman-temannya. Apapun yang diceritakan kepada Slamet, terutama cerita yang berbau misteri, ia akan meminta pihak pencerita membuktikan cerita mereka kepadanya. Sebenarnya kawan-kawan Slamet agak jengkel dengan ulah si Slamet, namun karena ia memang terkenal polos dan lugu, mereka memilih tidak terlalu memikirkannya. Apalagi, sesuai dengan namanya, Slamet selalu dapat menghindari masalah, termasuk saat ia berhadapan dengan para guru atau dosen sekalipun. Memang tidak percuma ia diberi nama Slamet. Slamet cuma tidak pernah menentang atau mempertanyakan perkataan dua orang, yaitu kedua orang tuanya. Keluarga Slamet memang terkenal masih agak kolot dan memegang teguh norma adat mereka, terutama tentang kesopanan. Dan walaupun orang tua Slamet terkenal tegas, mereka juga sangat menyayangi Slamet, putra tunggal mereka. Slamet cuma diminta kemana-mana membawa dompet, handphone dan kunci, asalkan ia selalu mengabari jika pulang terlambat. Kedua orang tua Slamet memberikannya kebebasan dalam beraktivitas. Ada seorang kawan Slamet yang bernama Dodo. Berbeda dengan Slamet, Dodo orangnya periang dan sering mengikuti tren, terutama membaca dan mengikuti kisah klinik. Hal itu mungkin dilakukan oleh Dodo agar ia memperoleh teman, karena ia tidak memiliki kelebihan dalam hal akademik ataupun penampilan. Dodo yang kecil mungil mungkin tidak akan diingat kawan-kawannya jika ia tidak pandai bercerita. Dodo sering merasa kesal dengan Slamet yang cenderung skeptis saat mendengarkan cerita-cerita Dodo. Sudah berulang kali saat Dodo sedang bercerita dengan seru, Slamet seperti biasa memotong dan meminta Dodo membuktikannya. Cekcok antara Dodo dan Slamet sering mengundang tawa kawan-kawan mereka dan membuat kedua pemuda yang tidak menonjol ini menjadi pusat perhatian di kelas mereka. Suatu hari, ketika mereka sedang ada kegiatan malam di kampus mereka, Dodo kembali bercerita dengan seru. Kali ini Dodo menceritakan tentang pengalaman seorang sahabat ayahnya, mengenai kawannya yang nyaris tidak dapat disadarkan akibat permainan klinik yang dilakukan teman-temannya. Selagi Dodo tengah seru bercerita, Slamet kembali dengan perilaku skeptisnya memotong cerita Dodo dengan nada bicara yang sangat membuat Dodo kesal. Sementara kawan-kawan mereka tersenyum melihat ulah Slamet yang memang terkenal ngeyel dan keras kepala dan membuat Dodo emosi. Karena kesal Dodo menantang Slamet yang keras kepala membuktikan sendiri ceritanya. Kebetulan, di halaman kampus tempat mereka berkumpul ada sebuah pohon beringin tua yang rindang. Dodo menantang Slamet untuk tidur di bawah pohon tersebut. Slamet punya kebiasaan ia tidak bisa tidur jika ada banyak benda di dalam sakunya. Sehingga ia menitipkan seluruh barang berharganya, terutama kunci rumah, handphone dan dompetnya ke Endang, salah satu teman mereka yang kebetulan juga mendengarkan kisah Slamet dan Dodo. Slamet meminjam sebuah bantal, lalu mengeluarkan sebuah sarung dari tasnya, lalu melangkah ke bawah pohon itu dan berbaring di bawahnya. Teman-temannya kembali tersenyum sambil menggeleng dengan ulah Slamet. Entah kenapa pemuda nyentrik itu malah membawa sebuah sarung di dalam tasnya. Tak lama kemudian, terdengar suara dengkuran Slamet yang mulai tertidur pulas. Dodo mengajak teman-teman mereka mendekat dan mengeluarkan sebuah spidol, sesuai dengan cerita yang ia dengar dari sahabat ayahnya yang ia biasa panggil Om. Pelan-pelan ia menggambar di wajah Slamet yang tidur dengan pulas. Sambil tertawa geli,
Teman-temannya ikut mencoret-coret tubuh dan wajah Slamet dengan spidol. Lalu mereka melangkah meninggalkan Slamet dan duduk agak jauh agar tidak mengganggu tidurnya. Sementara itu, Slamet yang sudah mulai tertidur bermimpi, ia melihat 3 orang kakek yang duduk di sampingnya. Para kakek itu memandang kepada Slamet sambil menggeleng dan menghela nafas, seolah kecewa kepada Slamet. Salah seorang kakek berkata kepada Slamet, "Kamu ini kenapa jadi orang sangat keras kepala, Met? Kenapa ngeyel banget kamu harus selalu benar?" Slamet yang sedikit bingung dengan teguran sang kakek menjawab, "Memang kenapa, Mbah? Kan saya cuma membuktikan kalau saya ini benar." Cerita klinik macam yang sering si Dodo kisahkan itu menyesatkan, Mbah. Jawab Slamet dengan berapi-api. Sang kakek kedua yang tadinya diam akhirnya angkat bicara, "Tapi kamu gak usah ngelan gitu, Met. Kamu benar cuma menambah musuh, apalagi kalau kamu salah. Di dunia ini tidak semua seperti apa yang kamu duga." Slamet agak terkejut dengan ucapan sang kakek, karena ia selama ini selalu merasa ia benar. Lagi pula sudah sering ia menantang cerita berbau mistis dari Dodo atau orang lain, dan sampai saat ini, ia tidak pernah menyaksikan hal-hal yang janggal, klinik atau mistis dalam hidupnya. Dan kakek terakhir yang tadinya hanya diam berkata, "Kamu sekarang sendiri yang berulah, tanpa sadar selama ini kamu selamat, karena ada kami yang melindungi. Sekarang kami jauh, semoga kamu mendapatkan pelajaran dan sesuai namamu, selamat dari cobaan yang kamu buat sendiri." Suara ketiga kakek itu terasa semakin samar dan Slamet melihat ketiga kakek itu perlahan menghilang di tengah kabut. Setelah ketiga kakek itu menghilang, Slamet berdiri dengan bingung di tengah kabut. Di mana ia berada sekarang? Bukannya ia sedang tidur di bawah pohon, sesuai dengan tantangan yang diberikan Dodo. Slamet berusaha melihat ke sekeliling, berusaha menemukan tempat yang ia kenali, namun semua tampak asing baginya. Sementara itu kabut mulai menipis dan Slamet mengamati bahwa ia berada di hutan yang gelap. Ia kembali memandang sekelilingnya dengan heran, apakah ia masih bermimpi? Pikirnya dalam hati. Saat ia masih termenung dengan pikirannya, di kejauhan ia melihat seorang perempuan berbaju merah yang duduk menunduk. Rambutnya yang panjang menutup wajahnya dan terlihat pundaknya bergerak naik turun, seperti sedang menangis terseduh-seduh. Slamet perlahan menghampiri perempuan yang ternyata memang sedang menangis dengan pilu. Semakin ia mendekat, semakin kencang ratapan dan tangis perempuan itu. Dengan perlahan Slamet memanggil perempuan itu. Dan tangis perempuan itu langsung seketika berhenti. Slamet semakin heran dengan perempuan yang bisa diam dalam sekejap. Ia perlahan kembali memanggil perempuan itu. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya, dan Slamet yang terkejut hanya dapat menatap dengan melongo. Wajah perempuan memiliki mulut yang sangat lebar dan dipenuhi gigi-gigi yang tajam. Perempuan itu ketawa cekikikan dan untuk pertama kalinya Slamet merasakan rasa takut menyelimuti dirinya. Ia perlahan mundur lari melarikan diri memasuki hutan yang gelap. Sementara itu di kampus tampak tubuh Slamet bergerak-gerak dan ia mulai mengigau dalam mimpinya namun tidak ada yang memperhatikan, kecuali Dodo yang diam-diam selalu melihat ke arah Slamet. Ia tersenyum melihat rencananya berhasil. Di dalam mimpi Slamet berlari di tengah hutan yang gelap dan berkabut,
ia melihat sebuah sosok yang sangat besar dan berbulu dan mengarahkan cakarnya ke tubuh Slamet. Ia berteriak merasakan cakar yang tajam itu mengenai tubuhnya. Di dalam kampus kawan-kawannya yang sedang asyik mengobrol terkejut mendengar Slamet yang mereka kira sedang tertidur dengan pulas, tiba-tiba berteriak dan meronta dalam mimpinya. Mereka segera menghampiri Slamet dan berusaha membangunkannya, namun Slamet masih tetap mengigau dan tidak bisa disadarkan. Dodo yang merasa puas berkata kepada teman-temannya, "Tenang, ada cara menyadarkan Slamet." Ia mengambil sebuah kain dan cairan pembersih lalu menghapus semua coretan spidol di tubuh dan wajah Slamet. Lalu Dodo berkata, "Nah, sebentar lagi pasti ia akan tersadar," ucapnya sambil tersenyum puas. Teman-teman Slamet memperhatikan Slamet yang masih tertidur pulas. Lalu tiba-tiba Slamet kembali berteriak dan meronta dengan keras, tubuhnya sampai melengkung dan jatuh lagi ke lantai dengan suara cukup keras. Semua kawan mereka melihat Slamet dengan cemas lalu bertanya kepada Dodo, "Bagaimana ini? Katanya Slamet akan segera sadar. Kok dia malah tidak bangun-bangun dan makin parah? Ayo Du jawab, jangan melamun," seru kawan-kawan sekelas mereka bertanya kepada Dodo. Dodo pun mulai panik. Menurut cerita omnya, kawan yang mereka permainkan akan terbangun kembali setelah coretan spidol di tubuhnya dihapuskan. Dodo yang tidak memiliki pengetahuan spiritual menjadi panik. Tiba-tiba terdengar suara membentak, "Ada apa ini, Kak Irfan? Ini Slamet gak bisa disadarkan," seru para anak-anak perempuan yang berkumpul di situ. Mereka terlihat panik dan beberapa tampak hampir menangis. Irfan yang merupakan senior mereka yang memang ditugaskan untuk mengawasi pada malam itu, tiba di halaman kampus. Ia segera berlari menghampiri Slamet dan memerintahkan para adik kelasnya menyingkir. Selama beberapa bulan ini, Irfan sudah melatih diri untuk menguasai ilmu keturunan ayahnya bersama Anton, Budi dan para khodam mereka. Ia tidak lagi awam soal hal magis dan makhluk lain yang juga menghuni dunia ini. Sambil memejamkan mata, ia meletakkan kedua telapak tangannya di kepala dan dada Slamet. Ia berbisik membacakan mantra. Dalam mata pikirannya, ia melihat sebuah hutan luas yang diselimuti kabut. Sementara khodamnya, sang harimau putih raksasa, berdiri di samping Irfan. Tampak tubuh Slamet yang berbaring di lantai hutan dan tubuh Irfan yang duduk bersila di sampingnya. Jelas bagi Irfan mereka berdua sudah meninggalkan raganya masing-masing dan berada di dunia lain yang berbatasan dengan halaman kampus. Mata harimau raksasa itu bersinar dengan cahaya hijau. Sang harimau berkata, "Kawanmu ini telah disesatkan, kita dapat membantunya, namun harus ada yang menjaga tubuhnya. Aku merasakan pemuda ini sebelumnya memiliki pelindung, namun sekarang pelindung itu hilang. Kita harus menemukan para pelindungnya, mereka adalah kunci keselamatan pemuda ini. Tanyakan kepada teman-temannya, sementara aku menjaga raga kalian berdua." Irfan masuk kembali ke dalam raganya, lalu membuka mata dan bertanya kepada para adik kelasnya, "Kalian ada yang memegang barang-barang milik Slamet?" Endang berkata, "Iya Kak, sebelum tidur, Slamet menitipkan barang-barangnya ke saya," sambil menyerahkan dompet, kunci dan handphone milik Slamet kepada Irfan. Dengan matanya yang sudah terlatih,
Irfan dapat melihat cahaya dari benda-benda tersebut dan ada beberapa aksara kuno yang terukir secara gaib di gantungan kunci, di balik handphone dan secarik kain yang disembunyikan di dalam dompet tersebut. Irfan meletakkan ketiga benda tersebut di dada Slamet dan kembali memejamkan mata. Kali ini Irfan melihat ada 3 orang kakek yang berdiri mengelilingi tubuh Slamet. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi tampak jelas mereka akan menjaga tubuh Slamet dan raga Irfan. Irfan segera menaiki punggung hodamnya, dan setelah mencium sekeliling, sang harimau putih melompat dan berlari dengan cepat ke dalam hutan. Sementara itu Slamet terus berlari di dalam hutan. Ia melihat makhluk raksasa hijau itu masih mengejarnya, ditemani oleh perempuan berbaju merah yang mengikuti sambil terbang dan memperlihatkan senyum menyeringai yang sangat menyeramkan. Di antara pepohonan, muncul beberapa perempuan berbaju putih yang melayang mengikuti lari Slamet sambil melayang di udara. Mereka pun tertawa cekikikan. Slamet mulai merasa lelah dan jantungnya berdebar dengan sangat keras. Ia belum pernah merasa setakut ini dalam hidupnya. Saat Slamet sedang sibuk berlari, ada sebuah tangan bercakar panjang yang menarik kakinya. Slamet pun terjatuh di lantai hutan. Ia berusaha bangkit dengan cepat. Namun Slamet menemukan para makhluk berwajah seram sudah mengelilinginya. Mereka tertawa melihat Slamet, lalu secara perlahan berjalan mendekat. Tiba-tiba terdengar auman dan seekor harimau putih berukuran raksasa melompat di udara dan mendarat di hadapan Slamet. Slamet sangat terkejut ada hewan yang sangat besar di hutan tersebut. Namun sang harimau membalikkan badannya dan melihat ke semua makhluk yang mengelilingi Slamet. Irfan turun dari punggung sang harimau dan berdiri di samping Slamet. Ia membantu Slamet yang masih bengong dan nampak sangat terguncang untuk bangkit berdiri. Irfan menghadap kepada semua makhluk gaib dan berkata, "Kalian sudah tahu peraturannya di sini. Kalian boleh tinggal di sekitar kampus, namun tidak boleh mencelakakan siapapun, terutama para pelajar di sini." "Kenapa kalian sekarang melanggar?" bentak Irfan. Sang perempuan berbaju merah berjalan maju dan berdiri di depan Irfan. Ia menunjuk Slamet dan berkata, "Pemuda sombong ini menantang kami. Ia juga sering sesumbar mengatakan kami tidak ada, mentang-mentang orang tuanya memberikan dia perlindungan. Kami hanya memberikan dia sedikit pelajaran," sang perempuan berkata sambil menatap tajam kepada Slamet. Slamet hanya dapat menundukkan kepala, karena apa yang diucapkan perempuan itu semuanya benar. Ia memang sering menolak keberadaan makhluk gaib, apalagi jika Dodo yang menceritakan. Irfan tanpa takut melangkah berdiri di depan perempuan berjubah merah tersebut. Ia membalas tatapan perempuan itu dan berkata, "Dan sekarang ia sudah memperoleh pelajaran yang menyakitkan, sudah cukup hukuman yang ia terima. Sekarang kalian akan mengizinkannya pulang, atau kalian memilih berperang?" Perempuan itu menatap Irfan dalam waktu yang lama. Akhirnya ia melangkah mundur dan berkata, "Baiklah, ia sudah cukup mendapatkan hukuman. Namun peringatkan ia dan kawan-kawannya jangan melakukan permainan ini lagi." Semua hantu, kuntilanak dan genderuwo raksasa yang mengejar Slamet menyingkir dan memberikan jalan untuk Irfan. Irfan memegang lengan Slamet yang masih tampak bingung dan perlahan menariknya. Sementara sang harimau putih berjalan di belakang mereka.
Sambil berjalan Slamet melihat memang hutan itu sangat ramai dihuni berbagai macam makhluk. Ia berjalan mengikuti langkah Irfan. Lama ia merasa berjalan, namun akhirnya mereka tiba di tepi hutan. Setelah keluar dari hutan dan tidak melihat lagi para penghuninya yang memiliki penampilan yang menyeramkan, Slamet akhirnya mulai bisa tenang. Ia melihat ketiga kakek yang dilihatnya pada awal malam itu. Sang kakek pertama berkata kepada Slamet, "Gimana Met, kamu kapok tidak?" "Kapok Mbah," jawab Slamet dengan pelan. "Makanya, jadi orang jangan suka keras kepala Met. Jangan suka menantang orang atau makhluk lainnya," ucap sang kakek kedua. "Ingat, kamu selalu selamat karena perlindungan kedua orang tuamu, yang menganugerahkan kami kepadamu. Mulai sekarang biasakan jangan suka menantang siapapun dan lebih fokus kepada hal yang lebih penting." Slamet yang malu hanya bisa menundukkan kepala. Ketiga kakek itu sekarang menghadap ke Irfan dan mengucapkan terima kasih kepada bantuan yang diberikan Irfan kepada Slamet. Irfan hanya mengangguk dengan hormat. Irfan ingat beberapa bulan yang lalu ia masih belum memahami serba-serbi dunia gaib dan ia bersama Budi dan Anton melakukan kesalahan yang jauh lebih fatal dibandingkan dengan apa yang dilakukan Slamet yang memang polos. Tanpa bantuan Cindy dan para agen Citadel, Irfan dapat kehilangan segalanya, termasuk khodam warisan ayahnya. Para kakek itu memerintahkan Slamet agar berbaring lagi masuk ke dalam tubuhnya, dan Irfan pun melakukan hal yang sama. Perlahan Irfan membuka matanya dan ia melihat Slamet yang tampak duduk terdiam, sementara kawan-kawannya menanyakan keadaan Slamet. Setelah memberikan Slamet minum, Irfan secara perlahan menjelaskan agar mereka tidak menanyakan Slamet, karena apa yang ia saksikan adalah rahasia alam. Ia juga memerintahkan mereka untuk tidak lagi melakukan permainan serupa, dan semua, terutama Dodo, harus berhati-hati dengan apa yang mereka ceritakan dan Slamet agar juga selalu menjaga ucapannya. Tak terasa pagi menjelang dan Slamet pulang ke rumah dengan pandangan dan pengertian yang baru tentang dunia lain.